Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ali Fuad dengan NPM 101220005 dan teman saya Septian Yandra ini dengan NPM 111222362. Kami berdua akan mempresentasikan hasil diskusi dan materi kami yang berjudul persamaan diferensial linier orde pertama dan Bernoulli. Kita masuk pada bab pertama, yaitu tentang persamaan diferensial linier orde pertama. Jadi definisinya adalah persamaan diferensial linier orde pertama ini dapat kita nyatakan dengan bentuk dy per dx ditambah pxy sama dengan qx. Dalam mana px dan qx adalah fungsi-fungsi yang diberikan dari variabel x dan y adalah fungsi dari variabel x. Persamaan ini kita sebut sebagai persamaan diferensial linier karena bentuk persamaannya adalah linier dalam variabel dependen y dan turunannya. Nah, di sini ada dua contoh bentuk persamaan diferensial linear orde pertama. Di sini kita akan mencoba untuk mencari si Px ini dan si Qx. Di contoh pertama, yang termasuk Px adalah plus x. Dan yang termasuk Qx adalah 2. Di contoh kedua, yang termasuk Px adalah 5. Dan yang termasuk Qx adalah 9. Nah, kita perlu bisa untuk menentukan Px dan Qx karena menentukan Px dan Qx ini adalah cara untuk nantinya mencari solusi dari soal persamaan diferensial linier orde pertama. Di contoh ini merupakan masih bentuk sederhana dari persamaan diferensial linier orde pertama. Di soal-soal nanti biasanya akan lebih rumit karena sudah dimodifikasi oleh pembuat soal. Nah, gimana sih nanti kalau ada misalnya ada soal yang sudah dimodifikasi, gimana cara mengerjakannya? Kita akan bahas setelah definisi ini. Persamaan diferensial linear orde pertama dapat kita pecahkan dengan menggunakan faktor integrasi. Faktor integrasi ini kita peroleh dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan faktor eksponensial dari integral dari Px terhadap variabel x. Setelah itu persamaan akan memiliki bentuk yang dapat diintegralkan dan solusinya dapat ditemukan dengan mengintegralkan kedua sisi persamaan tersebut. Persamaan diferensial linear orde pertama ini sangat penting dalam berbagai bidang ilmu, seperti fisika, kimia, dan ekonomi. Contohnya, persamaan ini kita gunakan untuk memodelkan laju reaksi kimia, laju pertumbuhan populasi dan dinamika ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara penyelesaian persamaan diferensial linear orde pertama. Yaitu yang pertama, kita perlu mengubah soal ke dalam bentuk umum. Bentuk umum itu yang seperti biasa, dy per dx per dx ditambah pxy ditambah pxy pxy sama dengan qx. Sama dengan qx. Nah, setelah kita mengubah soal ke dalam bentuk umum, yang kedua yang perlu kita lakukan adalah mencari px dan qx. Seperti pada halaman pertama tadi, kita perlu mencari px dan qx ini. Yang ketiga, kita cari faktor integrasi dengan rumus fx sama dengan e integral px dx. Dan yang terakhir, kita melakukan penyelesaian umum dengan rumus y dikali f sama dengan q dikali f dikali dx. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan penyelesaian umum dari x dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Nah, yang pertama perlu kita lakukan adalah mengubah soal ke dalam bentuk umum. Tadi kan soalnya x dy per dx ditambah y sama dengan x pangkat 3. Ini kan belum sama dari bentuk umumnya yaitu dy per dx
plus pxy sama dengan qx. Kalau dilihat sekilas kan soalnya belum sama nih, belum sama kayak bentuk umumnya. Karena di depan ini ada variabel x. Nah, gimana cara untuk mengerjakannya? Yang pertama kita ubah ke dalam bentuk umum, yaitu dengan kita membagi dengan x. Maka dia akan menjadi d per dx ditambah y per x sama dengan x kuadrat. Atau d per dx ditambah 1 per x dikali y sama dengan x kuadrat. Ini hasilnya. Kita sudah dapat hasilnya nih. Yang kedua yang perlu kita lakukan adalah menentukan px dan qx. Kayak di awal, berarti di sini termasuk px adalah si 1 per x. Dan yang termasuk qx adalah x kuadrat. Karena sudah dibagi. Lalu yang ketiga, kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus f sama dengan e integral px dx. Maka akan menjadi f sama dengan e ke ininya p-nya adalah 1 per x ini. P-nya kita masukkan dikali dx. Sehingga f sama dengan integral dari 1 per x dx adalah ln x. Karena e sama dengan ln x, maka dia adalah sama dengan x. Maka kita sudah dapat nih, kalau f-nya itu sama dengan x. Nah, yang keempat yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan penyelesaian umum. Penyelesaian umum itu kita dapat memasukkan rumus y dikali f sama dengan integral q dikali f dikali dx. Dari penyelesaian di atas kita ketahui kan kalau f-nya itu sama dengan x. Dan q-nya ini sama dengan ini, x kuadrat. Sehingga y f-nya adalah x sama dengan integral q-nya adalah 1 per x, q-nya adalah x kuadrat, no? Dikali f-nya adalah x dikali dx. Nah, maka dia kan akan menghasilkan dx sama dengan integral x pangkat 3 dikali dx. Kan dia akan menghasilkan ini. Lalu kita tinggal memasukkannya ke dalam rumus ini. Berarti sama dengan ini. Yang menghasilkan dx, kita tinggal mengintegralin ini. Kita integralin ini dengan rumus ini. Jadi, dx sama dengan 1, n plus 1, berarti 3, ditambah 1, 4, berarti 1 per 4, x, n plus 1, x, ini 3, ditambah 1, berarti 4, tambah c. Maka ini adalah hasil dari soal yang x dy per dx tambah y sama dengan x pangkat 3. Supaya lebih paham, kita akan masuk ke dalam soal kedua. Di soal kedua ini, kita disuruh untuk menentukan penyelesaian umum dari x dy per dx min 5y sama dengan x pangkat 7. Bedanya kita di sini disuruh untuk menentukan solusi khususnya juga dengan titik 1,2. Nah, caranya seperti yang awal tadi, kita perlu mengubah soal ini ke dalam bentuk umum. Bentuk umumnya itu yang dy per dx ditambah px y sama dengan x. Nah, kita perlu membagi x ini karena di sini juga ada x, sehingga akan menghasilkan ini dy per dx min 5y per x sama dengan x pangkat 6. Nah, kita yang selanjutnya kita menentukan px dan qx-nya lagi. Karena ini hasilnya, kita lihat kalau si px adalah min 5 per x. Dan qx-nya di sini adalah x pangkat 6.
Nah, setelah kita dapat nih Px dan Qx, langkah selanjutnya adalah kita menghitung faktor integrasi dengan rumus F sama dengan E integral Px dx. Lalu kita tinggal masukin aja nih angka-angka ini ke sini. Maka menjadi F sama dengan E integral dari P min 5 per X dikali dx. Min integral 5 per X dx sama dengan min 5 ln X. Sama dengan ln X min 5. Maka nih, faktor integrasinya sama dengan E ln X min 5. Berarti di sini menjadi X min 5. Biar X min 5 ini menjadi positif, maka kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Menjadi 1 per X pangkat 5. Nah, setelah kita sudah dapat F-nya nih, kita tinggal melakukan penyelesaian umum dengan cara memasukkan ke rumus ini. Ke rumus dia dikali F sama dengan integral Q dikali F dikali dx. Nah, dari penyelesaian di atas kan, dari penyelesaian sebelumnya kita sudah mengetahui F-nya. F-nya kan 1 per 5 ini. 1 per X pangkat 5 ini. Dan Q-nya adalah X pangkat 6. Maka, kita tinggal masukin aja nih. Y dikali F sama dengan Nah, kita kan sudah dapat ini. Nah, kita kan sudah dapat F-nya yaitu 1 per X pangkat 5 dan Q-nya adalah X pangkat 6. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam rumus ini. Nah, kita kan sudah dapat F-nya yaitu 1 per X pangkat 5 dan Q-nya adalah X pangkat 6. Selanjutnya kita tinggal memasukkan angka tersebut ke dalam rumus ini. Maka menjadi Y1 per X pangkat 5 sama dengan integral dari X pangkat 6 dikali 1 per X pangkat 5 dikali dx. Ini berubah menjadi ini karena ini dikali. Menjadi Y per X pangkat 5 sama dengan X pangkat integral dari X pangkat 6 ini kita bagi dengan X pangkat 5. Maka menjadi X dx. Langkah selanjutnya adalah kita integralin nih bentuk ini. Kita integralin pakai rumus yang ini. Kita integralin pakai rumus yang ini. 1 per n plus 1 xn plus 1. Maka akan menghasilkan 1, karena di sini adalah ini pangkat 1 ya, 1 per 2 dari n plus 1 ini. X, n plus 1, 2 juga. 1 tambah 1, 2. Ditambah C. Ini adalah hasilnya. Tapi belum final nih, karena masih dalam bentuk kayak gini. Kita kalikan ruas dengan X pangkat 5, supaya menghilangkan X pangkat 5 ini yang di sini. Maka dia akan menghasilkan solusi umum seperti berikut ini. Nah, setelah kita mendapatkan solusi umumnya, selanjutnya kita akan mencari solusi khusus dari titik 1,2. Caranya adalah kita masukkan 1,2 ini ke dalam X dan Y. Maka di sini kita akan menghasilkan 2 sama dengan 1 per 2, 1 pangkat 7 ditambah C, 1 pangkat 5. Maka 2 menjadi 2 sama dengan, maka menjadi 2 sama dengan 1 per 2 ditambah C. 1 per 7 ini hilang karena 1 per 7 itu sama dengan 1 pangkat 7 itu sama dengan 1. Dan 1 pangkat 5 hilang karena 1 pangkat 5 itu sama dengan 1. Kita pindah ruas ini untuk mencari C. Berarti min C sama dengan 1/2 min 2. 1/2 min 2 ini dikalikan akan menghasilkan min 3/2. Terus kita pindah ruas lagi. Menjadi positif ini. C sama dengan 3/2. Maka ini adalah hasil akhirnya atau solusi khususnya dari soal yang di awal tadi. Nah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Septiani Anggra ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan linear bernomor.
Persamaan diferensial linear Bernoulli adalah jenis persamaan diferensial yang memiliki bentuk umum dy per dx plus pxy sama dengan qxy pangkat n. Persamaan diferensial linear Bernoulli dapat dipecahkan dengan menggunakan metode yang sama dengan persamaan diferensial nilai biasa, yaitu dengan menggunakan faktor integrasi. Namun, karena adanya suku y pangkat n pada sisi kanan persamaan, diperlukan substitusi yang tepat untuk mengubah bentuk persamaan menjadi bentuk yang lebih mudah dipecahkan. Teknik substitusi ini dikenal sebagai substitusi Bernoulli. Setelah substitusi dilakukan, persamaan diferensial linear Bernoulli akan menjadi persamaan diferensial linear yang dapat dipecahkan dengan menggunakan faktor integrasi. Biasanya pada linear Bernoulli. Yang pertama itu kita mengubah variabel y ke z, di mana z sama dengan y pangkat 1 min n. Hal tersebut akan membuat persamaan diferensial dalam x dan z menjadi linear dan dapat diselesaikan dengan faktor integrasi. Yang kedua, membagi bentuk umum dy per dx plus px dan qx pangkat y min n dengan y min n, y pangkat n, sehingga didapatkan 1 per y pangkat n dy per dx sama plus px y pangkat 1 min n sama dengan qx. Lalu dy per dx ini kita ubah menjadi dz per dx, di mana dz per dx itu sama dengan 1 min n y pangkat n dy per dx. Dan setelah menjadi PD linear, selesaikan dengan faktor integrasi. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukanlah penyelesaian umum dari dy per dx min 1 per x y sama dengan xy maka 2 dan tentukan solusi lurus dengan titik 2,4. Ini kita dapatkan y pangkat n itu adalah y pangkat 2 dengan n-nya sama dengan 2. Oke, pertama kita ubah variabel y ke z dengan rumus z sama dengan y1 min n. Z sama dengan Y1. Tadi kita dapat N itu sama dengan 2. Jadi kita masukkan jadi Y1 kurang 2 sama dengan Y pangkat min 1. Atau kita ubah jadi 1 per Y. Lalu kita membagi bentuk umum dengan Y pangkat N. Dari soal yang tadi, di depan itu kan seharusnya kan, nah di depan sini seharusnya ada 1. Cuman nggak ditulis. Jadi di sini kita tulis yang dibagi dengan y pangkat n. Y pangkat n itu yang pangkat 2. Jadi 1 per y pangkat 2 dy per dx atau 1 per y pangkat 2 ini kita ubah jadi y pangkat min 2 dy per dx. Lalu 1 per x y dibagi y pangkat 2 sama dengan 1 per x y min 1. Terus x y pangkat 2 dibagi y pangkat 2 sama dengan x. Terus setelah itu kita ubah variabel y ke z aksen. Yang di sini kita ubah ke menjadi z. Dengan rumus dz per dx sama dengan 1 min n y pangkat min n dy per dx. Atau dz per dx saya tulis ini ganti jadi z per aksen. Jadi seperti dz per dx. Ini sama dengan 1 dikurang n itu tadi kan 2. Jadi 1 dikurang 2 y min n-nya 2 jadi y min 2 dy per dx. Jadi dapat menghasilkan z sama dengan min y pangkat min 2 dy per dx. Nah, bentuk yang di sini sudah sama kan sama yang di sini. Cuman karena di sini positif dan negatif, kita punya ruas jadi min z aksen sama dengan y min 2 dy per dx. Jadi kita sudah dapatkan z-nya. Setelah itu kita bisa ubah masukkan ke bentuk umum habis itu. Jadi y min 2 dy per dx kita ubah jadi min z di sini.
min z aksen itu 1 per x y min 1 tadi min y min 1 ini sama dengan z kan, sama dengan z kita masukkan sini y 1 per x z sama dengan x. Nah, karena ini masih negatif, kita bagi dengan min 1 agar menjadi positif. Jadi z aksen dibagi min 1 sama dengan z, min 1 per x z dibagi min 1 sama dengan plus 1 per x z, dan x dibagi min 1 seharusnya ini min x. Ini persamaan di atas sudah dalam bentuk PD linear order 1. Dapatkan Px-nya 1 per x dan Qx-nya sama dengan min x. Lalu kita cari faktor integrasinya dengan rumus pangkat integral Px dx. Nah, Px ini itu 1 per x. Kita masukkan jadi integral 1 per x dx sama dengan ln x. Dan eksponen ln x yaitu x. Jadi kita dapatkan faktor integrasinya yaitu x. Selanjutnya kita cari solusi umum. Nah, rumus mencari solusi umum yaitu z kali faktor integrasi sama dengan integral Qx kali faktor integrasi kali dx. Nah, tadi faktor integrasinya adalah x, Qx-nya sama dengan min x, dan faktor integrasinya x kali dx. Lalu kita cari dulu integral dari x kali min x dx. Kita dapatkan min x pangkat 3 per 3 plus c. Nah, ini min x pangkat 3 per 3 kita tambahkan c, maka kita akan mendapatkan hasil min x pangkat 3 plus 3c per 3. Lalu kita bagi dengan x. Nah, dalam pecahan pembagian itu sama dengan perkalian. Jadi min x pangkat 3 plus 3c per 3 kita kali dengan 1 per x. Maka bisa kita dapatkan hasilnya yaitu min x pangkat 3 plus 3c per 3x. Nah, karena ini masih z, kita ubah menjadi y. Tadi kan z kita dapatkan yaitu sama dengan 1 per y. Maka kita tulis di sini 1 per y sama dengan min x pangkat 3 plus 3c per 3x. Oleh karena itu kita dapatkan solusi umumnya adalah 1 per y sama dengan min x pangkat 3 plus 3c per 3x. Nah, karena sudah ketemu solusi umumnya, sekarang kita cari solusi khususnya. Jadi kan tentukan titiknya yaitu 2,4. Ini titik x, ini titik y. Oke, kita masukkan ke dalam solusi umum ini. Jadi 1 per y tadi 4, dan 1 per 4 sama dengan tadi min x-nya 2, jadi min 2 pangkat 3 plus 3c per 3, tadi x-nya 2, jadi 3 kali 2. Hasilnya 1 per 4 sama dengan min 8 plus 3c per 6. Kita kali silang. Jadi 6 kali 1 sama 6, 4 kali min 8 plus 3c. Nah, ini kita kalikan ke sini, jadi 4 kali min 8 sama dengan min 32, dan ini 4 kali 3 sama dengan 12c. Nah, 12c ini kita pindah ruas ke kiri, dan 6-nya kita pindah ruas ke kanan. Jadi
min 6. Ini min 32 kurang 6 sama dengan min 38. C-nya sama dengan 38 dibagi 12. Nah, ini sama-sama kita bagi 2. Jadi hasilnya 19/6. Kita dapatkan solusi khususnya adalah 19/6. Selanjutnya ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukanlah penyelesaian umum dari dy per dx min y sama dengan y pangkat 2 dikali 1 min e pangkat 3x. Di sini kita dapatkan y pangkat n itu adalah y pangkat 2 dengan n sama dengan 2. Maka pertama kita ubah variabel y ke z dengan menggunakan rumus y sama dengan y1/n. Nah, z ini sama dengan y1 dikurang n-nya tadi adalah 2, jadi sama dengan y pangkat 1, atau kita bisa ubah bentuk menjadi 1/y. Lalu kita membagi bentuk umum dengan y pangkat n. Di 1/dy per dx dibagi y pangkat 2 sama dengan 1/y dy per dx. Lalu min y dibagi y pangkat 2 sama dengan 1/y, dan y pangkat 2 dikali 1 min n pangkat 3x dibagi y pangkat 2 sama dengan 1 min n pangkat 3x. Lalu kita ubah variabel y ke z. Jadi kita ubah variabel y ke z aset untuk kita cari turunan min dz ini. Dengan menggunakan rumus dz per dx 1 min n y pangkat min n dy per dx. Nah, di sini kita masukkan ke dalam rumus 1, karena tadi 2, jadi 1 kurang 2 kali y min, karena tadi 2 jadi y min 2 dy per dx. Kita dapat hasilkan min y pangkat min 2 dy per dx, atau kita bisa ubah bentuknya menjadi min 1/y pangkat 2 dy per dx. Karena ini masih min, sedangkan di sini adalah positif, kita ubah pindah ruas di z-nya ke sini. Di min jadi min dz per dx sama dengan y pangkat min 2, atau sama dengan min dz sama dengan min dz per x ini 1/y pangkat 2 dy per dx. Itu kita masukkan ke bentuk umum order 1. Dimana tadi 1/y pangkat min 2 dy per dx ini kita ubah menjadi min dz per dx. Lalu min 1/y ini kita ubah ke z, karena tadi kita sudah temukan bahwa z itu sama dengan 1/y. 1 min pangkat 3x kita tulis. Nah, karena ini masih negatif, kita ubah menjadi positif dengan cara dibagi min 1. Min dz per dx dibagi min 1 sama dz per dx, dz dibagi min 1 sama dengan z, 1 min e pangkat 3x dibagi min 1 sama dengan e pangkat 3x min 1. Maka persamaan di atas sudah dalam bentuk umum PD linear per 1. Dapatkan px-nya 1 dan qx-nya sama dengan e pangkat 3x min 1. Selanjutnya kita cari faktor integrasinya dengan menggunakan rumus e pangkat integral px dx. Tadi kita sudah dapatkan px itu kan sama dengan 1. Jadi kita masukkan ke dalam rumus menjadi e integral 1 dx. Integral 1 dx itu adalah x. Ini faktor integrasinya adalah e pangkat x. Kita cari solusi umumnya dengan menggunakan rumus z
kali faktor integrasi sama dengan integral Cx kali faktor integrasi kali dx. Kita masukkan faktor integrasinya f pangkat x, Cx-nya f pangkat 3x min 1, faktor integrasinya f pangkat x, dx plus c. Nah, sebelum kita integralkan, kita kalikan terlebih dahulu f pangkat 3x ini dengan f pangkat x min 1 dikalikan dengan f pangkat x. Maka didapatkan hasilnya yaitu e pangkat 4x min f pangkat x dx plus c. Lalu kita integralkan dan hasilnya menjadi 1/4 f pangkat 4x min f pangkat x plus c. Lalu kita bagi dengan f pangkat x, sehingga didapatkan hasilnya yaitu 1/4 f pangkat 3x min 1 plus e min x plus c. Karena ini masih z, kita ubah bentuk menjadi y. Ingat, tadi z itu sama dengan 1/y. Kita ubah z itu jadi 1/y. Maka solusi umumnya adalah 1/y sama dengan 1 min 4 f pangkat 3x min 1 plus e min x plus c. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.